Nah, lu berarti bisa dong dengar orang yang dibunuh apa segala macam, misalnya dia datang atau nggak pas lewat apa gimana? Kenapa lu? Kenapa? Kaget gue. Gue nggak pernah apa kabur di show gue. Dad, aduh, ampun. Kaget gue, Nanda. Maaf. Nggak apa-apa. So what happened? Jadi tadi emang anak itu posisinya di situ. Ya, kita ingin mengajak komunikasi dengan memediumisasikan ke badan saya. Emang kan saya Allah alam maksudnya dikasih kelebihan untuk bisa komunikasi dengan alam jin. Ya. Untuk masuk di badan. So dia kenapa? Dia anak kecil perempuan namanya Angel, atau dia mau ngomong sama Angel kreatif kita atau gimana? Enggak, namanya dia. Namanya adalah Angel, oke. Terus? Yuk siap-siap lagi, yuk siap-siap aja ya. Tapi lo sebelum ngomong, kalau lo begitu tuh kita mesti apa gitu lo kasih tau gue. Masalahnya kan panik semuanya nih, rame tiba-tiba di semua di studio ya. Maksudnya gue kira tim lo tuh bisa bantuin, dia kabur juga say. Gue emang, gue cubit juga lo ya. Dia kabur juga kata gue kira timnya bisa bantuin. Nah ini kita panik, semuanya bececeran say. Oh nggak boleh dibantuin, tapi lo briefing dulu Bambang lah, semuanya kita mau bingung, kita tuh panik, mau gimana gitu kan. Jadi dia sosok yang ada di gedung belakang sana. Oke, so is there something dia yang mau dia sampaikan? Dia hanya bilang, apa ya, gue cuma pengen main aja. Oh oke, that was nice gitu loh. Cuma emang untuk ngeganggu itu yang ngeganggu biasa-biasa aja masih. Oke. Maksudnya. Angel, nih lo dengar ya, tuh udah. Ini maunya kreatif kita nih ya, kaget kalau sebubar semuanya nih. Cuma ya. Emang, jadi ada sosok yang itu asalnya di basement gedung depan. Basement gedung Mega? Ya, di basementnya, di kantinnya. Pokoknya di, bukan kantin ya, kayak di berapa itu ada sosoknya situ sih. Oke, ayo already ini udah tenang dulu, karena kan maksudnya gini, gue yakin lah pasti ketika ada energi lain yang masuk kan lo juga ini ya, energi lo rushing ya. Jadi memang thank you banget kalau lo, gue yakin pasti dia juga punya pesan buat cuma kenalan aja, dan mudah-mudahan ini baik-baik aja semuanya. Sama-sama. Ya. So apakah Kananda juga bisa membuka mata batin orang? Yang jelas bukan gue nggak mau, nggak usah lo kira-kira deh. Saya kasih penjelasan dulu ya. Setiap manusia tidak bisa untuk dibuka mata batinnya. Oh, nggak hanya bisa? dibuka kepekaannya, diaktifkan kepekaannya, Oh, intuisinya aja. Kalau mata batinnya dibuka, saya jamin pas gini. Iya, karena kan dia maksudnya dia bisa dia nggak bisa kontrol ya, Bo. Ya. Nah, jadi hanya untuk pengaktifan lebih tajam lagi intuisinya. Kalau untuk dibuka, ya? sejauh ini saya tidak membuka, cuma hanya mengaktifkan intuisinya supaya lebih tajam lagi. Oh, oke. Soalnya hantu itu tidak kayak di TV-TV. TV-TV masih cantik, pocong itu mukanya nggak hitam aja ataupun apa, kayak gitu. Ada camper kita yang mungkin pengen lebih sensitif. Sini. Lu gantingin gue deh. Lu coba nih wawancara nih. Dia itu nggak ngebuka. Jadi hanya pengaktif, ajemin aja. Kalau untuk kalau untuk dibuka itu saya nggak, nanti tajamnya itu. Oh oke, kita mau ada example ya. Misalnya jadi our camper atau camera person ketika mungkin sedikit lebih sensitif kan, dia mungkin bisa merasakan lain-lain. Ayo sukarela, yuk siapa? Si Nadia mana? Nadia. Maaf ya. Diginiin aja, oke? Masuk sini. Namanya siapa? Angel. Angel siapa? Angelina. Angelina? Oh, sudah. Maaf ya. Dekan ya? Iya, banget.
Nah, nanti duduk aja situ, nanti kalau ada apa-apa jangan takut, biasa aja. Ya gimana dong? Maksudnya biasa aja kok. Maksudnya santai aja kalau emang ada yang seandainya misalkan ada yang niup ataupun apa, diemin aja. Kecuali emang udah ngeganggu banget, nanti ngomong sama saya. Oke. Nggak usah dekat, santai aja. Hantunya cantik-cantik kok sini. Ya Allah. Masnya mau sini, Mas? Masnya mau? Sini. Cakep. Kali ini bermanfaat ya kan? Nggak apa-apa. Nanti alami langsung aja. Dah. Dah. Udah. Aku ngopret kamera. Nggak apa-apa. Oke, Bapak Dimas, kita berikan tepuk tangan untuk Anda. Siap. Jadi tadi Dimas, camper kita sama Angel diapain? Jadi lebih dipekain aja intuisinya. Jadi manusia itu mempunyai intuisi. Levelnya itu ada yang easy bawah, habis itu tengah-tengah oke. sampai paling atas. Tekesit. Silakan duduk. Terus. Jadi saya mengaktifkan di level medium. Waduh. Nah, nanti Banget loh, takut di banget. kehidupannya ada, biasanya nanti akan ada singgungan sama hal-hal kayak gitu. Misalkan ada gangguan ataupun apa, seandainya dia nggak bisa handle ataupun apa, nanti bisa hubungin aja. Oke, tapi ini bakalan bisa hilang sendiri dengan sendirinya apa gimana? Nanti, nah hilangnya atau apanya itu tergantung sama saya. Oh, oke. Jadi kan sebetulnya manfaatnya untuk intuisi lebih dipekain itu kita bisa mengetahui dia bohong atau enggaknya di kehidupan. Maksudnya dia bukan hanya dekat dengan, maaf ini bukan ini ya, gue memang masuk anginnya gara-gara kena AC mulu nih ya. Dia bukan hal hanya goib. bisa bukan hal goib aja, tapi buat as a person juga dia Betul. lebih sensitif ya. Betul. Makanya kalau misalnya kemarin tuh sempat juga ngomong sama siapa ya, namanya bintang mamaku juga, bahwa ketika lo sensitif, lo tuh juga bisa kayak punya shieldnya lebih bagi dan Betul segala banget. macamnya. Makanya Betul. mungkin orang yang sering ibadah tuh dia juga lebih sensitif untuk mengambil hal-hal tertentu Betul gitu banget, ya. betul. Jadi bukan hanya itu doang ya. Iya. Tapi ini juga ada pertanyaan Kak Nanda, bahwa memang apa sih perbedaan antara jasad, arwah sama sukma? Terutama sukma ini, karena kan kamu juga sempat ada ngebahas seputar ini di Oke, tempat lain. betul. Tapi memang ada yang pengen tahu lebih lanjut lagi dan Oke. lebih dalam lagi seputar Jadi tiga hal gini, itu. manusia ada tiga. Jasad, sukma itu adalah jin yang menyerupai kita lah. Sama ini yang urusan sama Tuhan. Ya. Pada saat kita sudah meninggal, jasad dipendam, ini udah pasti diangkat sama Allah. Iya. Nah, ini yang suka kemana-mana. Apanya tuh? Yang mana? Yang Arwah? Oh, bukan sukmanya. sukmanya. Sukmanya, Sukma oke. kita. Itu bisa dibilang jin juga sih. Oh, oke. Jadi, nah ada yang bisa bilang go sukmo gitu. Kita bisa melepaskan juga, ada juga. Macem-macem sih, macem-macem kalau untuk pembahasan hal itu. Jadi memang ada perbedaannya dan juga memang ada ininya ya, ada jalurnya Betul masing-masing. banget, Nah, aku betul juga banget. selalu tertarik untuk melihat mungkin aku nggak tahu ya ngomongnya masuk masuk ya atau arwah-arwah yang sebenarnya dia nggak bisa nyebrang ke keabadian. Oke, jadi kalau di agama Muslim, agama saya adalah Ya. dia ada waktunya. Biasanya ada waktunya itu kalau dia yang meninggalnya dibunuh ataupun apa, itu nanti ada waktunya. Dia Oh, masih oke. akan ngomong ke siapa gitu, akan ngasih tahu bahwa gue ini dibunuh sama si A. Yang Bahwa- sensitif ini ya. Oke. Misalkan gitu. Nanti ada timingnya bisa diangkat sama Allah. Nah, lu berarti bisa dong dengar orang yang dibunuh apa segala macam. Misalnya dia datang atau nggak pas lewat apa gimana gitu, bisa Jadi dong? pada saat itu ada di suatu instansi. Iya. Instansi minta Nah, kan Brigadir J nih kayaknya nih. Aduh, enggak. Aduh. Tahan pemirsa. Jadi ada suatu instansi minta tolong saya Tanyain. menanyakan sama saya siapa sih pelaku ini kayak gitu. Cuma itu saya keep, saya nggak takut saya. Tapi emang instansinya itu lo ini ya, lo jujur. Lo undang, misalnya kayak gini.
Dia manggil saya. Misalnya, ini si A nih, A berpulang tiba-tiba mendadak di instansi misalnya instansi Mawar Melati semuanya indah gitu kan. Terus tiba-tiba si B-nya bosinnya tuh bingung lah, kenapa nih kok si A tiba-tiba meninggal? Ya. Ada ketidakwajaran dan kecurigaan. Betul. Akhirnya si bosnya si B ini di instansi Mawar Melati indah nanya sama lu gitu kan. Kananda, coba dong ini si A kenapa ya? Kok kagak ada ininya ini, kagak ada kabarnya. Lu akhirnya kenalan sama si A dalam memanggil, mengajak komunikasi dia. A cerita akhirnya? Iya. Abis itu lu bilang kan sama si B? Iya. Nah, cuma tapi ada yang mesti saya sampaikan, ada yang mesti nggak saya sampaikan. Oh gitu, bisa di ini juga ya? Biasanya kan dia bilang, oh begini. Takutnya kan melebih-lebihkan. Jadi ada pembahasan yang mesti saya keep, sama saya sampaikan ke itu. Kalau kayak gini nih pertanyaan bodoh gue aja ya. Keterangan ini apakah kuat dihukum? Untuk kuat dihukum sih enggak. Kurang ya. Cuma emang kan di suatu instansi itu ada yang namanya tim cenayang. Iya, gue pernah dengar tuh seputar itu tuh. Tim cenayang. Nah, tim cenayang itu digunakan untuk job-job yang special case, tapi mereka juga memang mungkin dibantu untuk menemukan bukti-bukti. Betul banget. Karena kan begitu pencenayang kan maksudnya gini, ini udah beda nih dunianya. Iya. Mungkin ya yang tahu, yang mengalami bisa ngasih tahu ini hintnya tuh begini. Betul. Tapi ini bukan kasus-kasus yang lagi viral ya. Oh, enggak, ini cuma ngomong general doang ya, TBL takut banget loh gitu. Ini ngomong general aja gitu kan ya. Oke, that was nice. Jadi memang lagi-lagi bahwa ketika seseorang itu sensitif dan dia bisa mengelolanya dengan baik, akhirnya efeknya juga baik. Betul. Tapi kadang-kadang kalau orang, bisa nih gue begini-begini, dia nggak bisa kontrol malahan nafsu. Malahan kalau ambisi nafsu dia tidak akan bisa jalan. Kalau lu bisa baca ini orang nggak, misalnya kayak, ini orang kok kayaknya auranya bagus banget ya. Bisa. Gitu dah, itu aja kita ganti moodnya, tolong kita ganti moodnya aja kali ya. Nah, aura ini gimana? Warna gitu kan. Ini kayak gue lebih happy baca ini ya. Daripada ini baca yang lain nih. Dari tadi hati gue deg-deg emang seneng loh ya. Emang nih kreatif iTalk nih ya. Lu baca deh nih kreatif kita, namanya Uni Tia nih. Apa auranya nih Uni Tia nih? Uni Tia sini lo, sini. Sebelum habis itu kita main games ya. Oke, nggak masalah. Sini baca aura doang. Sini cepetan. Durasi. Ya Allah. Apa warna yang Kananda lihat dari Uni, bukan masker, Uni Tia? Umurnya 29 tahun. Oh, belum. 28 OTW 29. Single, sedang mendoakan jodohnya. Minum deh gue, kadang-kadang nih, gue juga capek, lu tahu nggak Oh, itu dia. Nggak, ini aura doang. Kodam belum. Kodam tuh apaan sih? Sebetulnya mbaknya Tia. Yang siapa? Tia. Oh, Mbak Tia, kakak Tia yang menyukai banyak. Cuma emang Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Mungkin apa ya? Saya lihat kuning itu adalah banyak yang mengasihi. Banyak mengasihi, cuma emang banyak pemilih apa ya bahasanya? Picky. Selektif. Iya, picky, selektif. Ya, lebih ke sana. Nggak apa-apa dong, tapi which is bagus dong sebagai seorang wanita masalah. ini. Cuma ada hitam black. Cuma black itu bukan soal diganggu siapapun, enggak. Black itu adalah ada sifat yang mesti Mbak ganti dengan mungkin egoisnya ataupun apa. Nanti kita PM aja kalau itu ya. Udah terlalu personal, nanti kita PM ya. Tapi sangkanya berarti memang aura cintanya juga menggelora ya Kak ya. Oke, nggak masalah. Terus kita berapa lama? Lu memang demen ya begitu-begitu udah gue ganti warna aura biar show kita live ya. Emang demen banget nih bikin maknya ngomel-ngomel, lu tau nggak tuh. Udah makasih deh. Biar ganti deh warnanya, ntar PM aja abis syuting ya. Udah, oke, sekarang kita akan masuk ke game dari iTalk. Bisa lebih meriah lagi tepuk tangannya biar nggak serius. Udah mau akhir. Makasih ya. Nah, ini nggak kooperatif ya warga-warga hari ini ya. Oke, nggak masalah. Kak, thank you banget. Sekarang kita udah masuk ke akhir part. Siap. Kita mau main games mitos atau fakta ya. Kakak Nanda, tolong dijawab mitos atau fakta. Apa sih ciri-ciri ada gangguan jin di rumah? Sorry. Apakah ini mitos atau fakta? Ciri-ciri ada gangguan jin di rumah adalah ketika ada anggota keluarga yang masih lajang enggan menikah, dan mitosnya mengatakan bahwa jin bisa memanipulasi penghuni rumah karena jin menyukai si penghuni. Fakta. Hah? Fakta beneran? Iya.
Terus apa yang mesti dilakukan sama orang yang belum nikah ini dong? Sorry. Nge-cleansing badan. Sorry. Nge-cleansing. Cleansing tuh biasanya pakai apa, Kak? Puasa, Oh, iya. bisa puasa, macam-macam metodenya. Tergantung agama dan kepercayaan Betul dia banget. juga ya, minta Betul. berkat sama romo atau Betul mungkin banget. konsultasi Betul banget. atau mungkin teman-teman aku juga walaupun aku bukan muslim tapi aku dengar juga sering teman-temanku tahajud apa Betul segala banget. atau benar-benar Iya. yang kayak fokus banget ya. Iya. Waktu itu Vilo ya namanya kalau nggak salah ya. Vilo tuh sempat bilang juga kalau orang yang banyak doa tuh dia shieldnya tuh gede banget Oh, gitu. iya. Is that true? Betul. Oh, oke. Shieldnya gede banget dan jin yang menyukainya lebih banyak. Iyalah, namanya juga makin ini kan, makin Ya. kayak deket sama Tuhan nih, dia pengen deh tuh ya kan. Nah itu kalau orang kayak gitu biasanya gimana Kak harus ngontrolnya? Jadi emang ada manusia yang apa ya bahasanya gua ketempelan nih dengan jin yang membawa efek negatif. Ada juga gua ada jin yang membawa efek positif. Efek negatifnya biasanya adalah gua kok susah jodohnya ya. Misalkan begitu. Nanti dicek tuh Mbak. Dilihat dulu apa sifatnya atau apa yang misalkan sifatnya gue udah legowo banget apapun itu. Kayak kita ngeliat nih misalnya orang maaf aku potong ya Kak, kayak cewek ini cantik banget, pinter, pengertian, udah kayak tapi kayak susah atau kurang beruntung di asmaranya. Nah itu dilihat lagi, mesti kita lihat apakah dia emang disukai makhluk goib, apa emang ada sifat yang mesti diperbaiki. Oke, baik. Senang nih gue, agak-agak logis gitu ya. Oke, next mitos atau fakta Kakak Nanda. Mitos atau fakta tentang larangan pendaki dengan jumlah ganjil. Katanya bisa mendatangkan kesialan. Oh kalau itu mitos. Mitos ya, Mitos. memang tergantung orangnya aja mau Betul genep banget. kalau orang-orangnya pada jehong mulutnya tetap Ya. aja gitu kan. Kalau di pendaki itu adalah tidak boleh sombong, tidak boleh ngomong yang enggak. Abis itu segala sesuatu yang dilihat sama dia disampaikannya pada saat udah di bawah. Iya, pokoknya kalau udah gini Iya, aja deh, betul. senyum aja deh kayak Iya. gitu aja. Kenapa? Betul. Kenapa? Lu tunggu baru turun gitu baru lu ngomong ya. Next mitos atau fakta Kakak Nanda. Penunggu rumah kerap bersemayam di bagian langit-langit rumah. Mitos. Di mana aja dia mah ya? Mana ya? Betul banget. Itu mah di mana aja ya nggak di langit-langit doang ya. betul. Oke, tapi memang setiap rumah ada penunggunya. Pasti. Terus setiap rumah tuh sebenarnya ada mix and match-nya misalnya nih, orang udah punya duit apa segala macam. Udah semuanya udah oke banget, tapi tuh nggak jadi beli tuh rumah, emang nggak jodoh aja, itu bisa nggak? Kalau dia paksa, itu sebenarnya bisa mendatangkan energi nggak baik buat dia. Betul juga ada yang kayak gitu. Iya kan? Iya. Emang panas aja tuh rumahnya sama tuh Iya, orang gitu, nggak iya, jodoh. Betul. Iya kan? Jadi emang banyak apa ya penyebab hal kayak gitu banyak banget sih Mbak. Itu luas banyak faktor banget, ya. luas banget. Jadi mungkin kenapa ada apanya kita mesti lihat dulu sih. Nggak bisa menyimpulkan bahwa oh ini kena A, ini B, nggak bisa. Oke, nice. Oke. Next mitos atau fakta Kakak Nanda. Suara tokek yang terdengar berarti ada makhluk halus yang berada di sekitar kita atau ada orang yang dalam kebimbangan. Jadi kayak A, B, enggak. Yang kedua itu gue yang nambahin. Jadi memang suara tokek yang terdengar berarti ada makhluk halus yang berada di sekitar kita. Ya itu mitos saja. Mitos lah ya. Mitos saja. Ya namanya tokek mau di kapan bunyi ya biarin aja Cuma emang pemirsa. kepercayaan di Jawa itu ada ayam, lebih ke ayam. Jadi Kenapa di ayam? jam sekian kalau ayam bunyi, biasanya malam, di jam 12 malam misalnya ayam bunyi, gitu ya. dihitung sama dia berapa kali bunyinya, nanti ada, oh akan mendapatkan musibah ataupun apa itu ada kepercayaan Oh, begitu. itu kepercayaan dari bagian adat istiadat terutama Betul. di Kananda Jawa. Jawa, iya. Oh, jadi memang masyarakat Jawa untung mungkin juga ada beberapa Jawa yang punya culture-nya masing-masing, kita menghargainya sebagai warisan budaya aja Betul ya. banget. Last question Kakak Nanda, mitos atau fakta dilarang untuk menggunting kuku dan menyapu di malam hari. Itu mitos saya sih. Sejauh ini saya potong-potong kuku aja. Potong kuku aja ya. Iya. Jadi mungkin kalau secara logik kan kalau misalnya kenapa-napa matanya udah Betul rabun. banget. Itu lebih logik ya. Betul Kayak lu banget. ribet lu mau nyari rumah sakit di mana gitu Betul kan. banget. Memang Itu itu mitos juga sih. ya. Apa mitos dan fakta pertanyaan yang paling konyol yang pernah lu denger? Atau sebenarnya statement yang konyol tapi ternyata itu tuh fakta bukan mitos. Apa ya? Apa? Oh, siul. Oh iya. Ya. Jadi Ya. kalau siul di jam pergantian waktu di jam 6 ke atas. 6 apa nih? 6, Sore. 18 oke. Kalau kita suka siul ataupun apa nanti ada yang membalas siulan juga. Itu fakta atau mitos? Itu saya alami sih. Jadi fakta ya, lu mengambil sebagai fakta ya? Iya. Oke. Jadi jangan siul malam-malam gitu, nanti diganggu goib. Betul aja diganggu.
makanya jangan suka nantangin, emang warga gitu. Tapi emang seneng sih, seneng. Oh, oke Kak, ini terakhir pertanyaan dari aku deh. Ini kan sekarang kalau berbicara mengenai makhluk halus atau makhluk yang memang berada di alam yang lain. Kan orang-orang Indonesia ini suka memang banyak banget ya, dan memang menarik lah untuk dilihat dan sedikit mengetahui, membuka pengetahuan bahwa memang ada loh, dan ada orang-orang yang gifted dan lain-lain. Betul. Nah kalau mungkin Kananda sendiri gitu ya punya pesan buat Insertizen, apa sih yang pengen Kananda sampein? Jadi gini, setiap manusia mempunyai kelebihan, intuisi. Setiap manusia punya intuisi. Nah, kelebihan dikasih Allah itu beda-beda macamnya. Mungkin bisa melihat kehidupan ke depannya, atau flashback, atau bisa melihat alam gaib. Nah, segala sesuatu kelebihan itu jangan dianggap bahwasanya adalah itu lu bukan, misalkan Islam, lu bisa ditanyakan lu Islam atau enggak lu, gitu. Itu jangan begitu. Jadi setiap manusia itu, saya percaya, saya yakin bahwa Gusti Allah itu akan ngasih kelebihan walaupun dengan hal-hal yang lain, gitu aja sih. Oke, thank you banget. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Kak Den Ananda. Kakak Nanda, terima kasih banyak buat waktunya. Sehat selalu, Amin, sukses amin. buat Sehat selalu apa yang juga. dilakukan. Dan tentunya aku yakin bahwa gift yang dikasih Kak Nanda adalah untuk membantu orang lain Amin, juga. amin, So amin. once again, God bless the journey. So Amin. Insertizen, that was a very special moment for me, especially karena ini ada yang berbeda banget dari Atok hari ini, dan biarlah Insertizen selalu menyaksikan episode Atok ini dengan pikiran yang benar-benar jernih bahwa memang ini yang terjadi, tidak ada yang dibuat-buat. Dan untuk segalanya, untuk yang positifnya silakan diambil, tapi untuk yang negatifnya silakan dijadikan bahan pembelajaran kembali. So once again, thank you so much. Sampai ketemu lagi di episode Atok berikutnya dengan narasumber dan cerita-cerita dari bintang tamu Kristi yang lainnya. Bye now!